Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat subscribe sekalian. Kembali lagi bersama Yaumil. Dan kali ini kita akan membahas 10 soal yang berkaitan dengan keperawatan jiwa. Nah sahabat subscribe sekalian, sebelum Yaumil lanjut ke pembahasan soalnya, Yaumil minta kepada sahabat subscribe untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu agar kita terus bisa memberikan ragam video informatif dan edukatif untuk sahabat subscribe sekalian yang mau mempersiapkan uji kompetensinya. Oke, jika sudah, sekarang kita masuk pada pembahasan soal kita yang pertama, berkaitan dengan diagnosis keperawatan jiwa. Seorang laki-laki 16 tahun masuk rumah sakit jiwa sejak 4 hari yang lalu karena suka menyendiri di rumah dan tidak mau berinteraksi dengan orang lain selain keluarganya. Pada hasil pengkajian, klien merasa malu karena tidak lulus SMP, merasa dirinya tidak berguna dan membuat kecewa keluarganya. Saat ini klien terlihat murung dan sedih. Apakah diagnosis keperawatan yang tepat? Apakah A. Isolasi sosial, B. Halusinasi, C. Defisit perawatan diri, D. Harga diri rendah, atau E. Risiko bunuh diri? Nah, sahabat subscribe sekalian, perlu Yaumil jelaskan kepada sahabat subscribe bahwasanya dalam penentuan diagnosis keperawatan jiwa pada soal UKOM spesifiknya, kita seringkali dihadapkan dengan serangkaian data, mulai dari itu kondisi penyebab klien dibawa ke rumah sakit jiwa dan kondisi pasien saat sekarang ini. Nah, bagaimana penentuan diagnosis keperawatan jiwanya? Secara teoritisnya memang untuk penentuan diagnosis keperawatan jiwa sendiri, kita harus mencari core problem masalah yang dialami oleh pasien. Nah, biasanya itu pada konteks penyebab pasien mengalami gangguan jiwa dan juga nantinya bagaimana manifestasi klinis gangguan yang dialami oleh pasien saat sekarang ini. Pada soal UKOM sendiri, sahabat subscribe sekalian, data-data yang berkaitan dengan core problem dan yang mencetuskan kita untuk mengangkatkan diagnosis seringkali bisa kita temukan itu pada data hasil pengkajian saat ini. Jadi untuk soal pertama ini triknya kepada sahabat subscribe sekalian, lihatlah data-data yang merupakan hasil pengkajian pasien saat sekarang ini. Kalau di soal yang pertama, kita bisa mendapatkan data klien merasa malu karena tidak lulus SMP, merasa dirinya tidak berguna dan membuat kecewa keluarga. Saat ini klien terlihat murung dan sedih. Nah, dari data ini, sahabat subscribe sekalian, kita sebenarnya sudah bisa menginterpretasikannya dengan mudah. Jawaban yang tepat itu adalah harga diri rendah, yang merupakan suatu kondisi di mana pasien mengevaluasi dirinya secara negatif terhadap diri sendiri dan berwujud nantinya di manifestasi klinisnya itu seperti misalnya klien merasa dirinya tidak berguna, terus kemudian sering menunduk, tidak percaya diri, kemudian menutup diri dari orang lain, kurang berinteraksi dan lain sebagainya, yang merupakan efek dari evaluasi negatif yang terhadap dirinya sendiri. Itu dia harga diri rendah. Nah, harga diri rendah ini, sahabat subscribe sekalian, juga ada sifatnya dua nih. Ada yang situasional, harga diri rendah situasional, dan harga diri rendah kronis. Kalau dikatakan situasional, itu evaluasi negatif dirinya itu merupakan suatu respon kejadian saat ini. Sedangkan harga diri rendah kronis itu sudah bersifat terus-menerus dan kemudian berlangsung lama. Dan kalau juga tidak ditangani dengan baik, maka juga bisa mengakibatkan gangguan jiwa level berat, bisa jadi dia nanti berwujud isolasi sosial dan beberapa gangguan jiwa lainnya. Oke, jadi bisa kita simpulkan bahwasanya untuk soal yang pertama ini jawabannya adalah harga diri rendah. Namun, sekarang Emil akan tinjau beberapa opsi jawaban lainnya yang merupakan opsi jawaban yang salah berdasarkan soal yang pertama. Contohnya seperti pertama adalah opsi A, isolasi sosial. Nah, di sini kan mungkin juga ada keraguan dari antara teman-teman sekalian. Kan pasien suka menyendiri di rumah dan tidak mau berinteraksi dengan orang lain. Kenapa jawabannya tidak isolasi sosial? Nah, perlu teman-teman perhatikan bahwasanya konteks isolasi sosial itu adalah memang tidak mau menjalin komunikasi atau tidak mampu berhubungan dengan orang lain sama sekali. Namun pada konteks soal yang pertama ini, itu pengecualian ya, ini ada data bahwasanya klien suka menyendiri di rumah dan tidak mau berinteraksi dengan orang lain
selain keluarganya. Berarti masih ada komunikasi nih, masih ada interaksi nih sahabat Outscape antara klien dengan keluarganya, namun dia tertutup untuk orang lain. Karena hubungan atau ada interaksi tersebutlah, maka jawabannya bukan isolasi sosial pastinya. Karena kalau isolasi sosial itu benar-benar pasien atau klien itu tidak memberikan ruang dan kemudian memang menutup diri dari siapapun. Itu di poinnya. Terus kemudian ada lagi halusinasi. Itu jelas salah ya sahabat Outscape. Karena halusinasi sendiri secara teoritisnya merupakan suatu kondisi di mana pasien mengalami respon panca indera yang tidak sesuai dengan kondisi yang nyata. Misal baik itu berupa halusinasi penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman, dan lain sebagainya. Terus kemudian ada lagi defisit perawatan diri. Ini juga tidak tepat karena tidak ada data penguat diangkatkannya diagnosis DPD ini sahabat Outscape, misalnya yang berkaitan dengan ketidakmampuan pasien untuk menyelesaikan aktivitas perawatan dirinya seperti mandi, berpakaian, berhias, berkemih, dan lain sebagainya. Terus ada lagi yang terakhir, risiko bunuh diri. Ini juga tidak tepat karena tidak ada data penguat diangkatkannya diagnosis risiko bunuh diri, seperti misalnya adanya aktivitas-aktivitas dari si klien yang berencana untuk mengakhiri kehidupannya. Jadi secara keseluruhan bisa kita simpulkan nih sahabat Outscape, untuk soal yang pertama ini jawabannya jelas adalah opsi D, harga diri rendah. Sekarang kita masuk pada soal yang kedua, dan kali ini terkait dengan terapi aktivitas kelompok. Seorang laki-laki 25 tahun dibawa ke rumah sakit jiwa oleh keluarganya karena marah-marah, memukul ibunya, dan meresahkan warga sekitar. Saat ini kondisi klien sudah tenang dan kooperatif. Perawat berencana akan melibatkan klien dalam terapi aktivitas kelompok. Apakah jenis terapi aktivitas kelompok yang tepat dilakukan pada klien di kasus ini? Di kasus tersebut, apakah A, TAK sosialisasi, B, TAK orientasi realita, C, TAK stimulasi persepsi, D, TAK stimulasi sensori, atau E, TAK defisit perawatan diri. Nah, sahabat Outscape sekalian, penentuan TAK atau terapi aktivitas kelompok ini itu harus sesuai dengan masalah keperawatan yang dialami oleh pasien. Kalau kita lihat di soal yang kedua ini, sahabat Outscape sekalian, kita menemukan beberapa data-data masalah seperti klien dibawa ke rumah sakit itu karena marah-marah, memukul ibunya, dan meresahkan warga sekitar. Nah, ini bisa kita simpulkan bahwasanya pasien masuk dengan kondisi perilaku kekerasan. Namun kondisi klien saat ini sudah tenang dan kooperatif, jadi sudah dalam kondisi risiko nih ya, risiko perilaku kekerasan, dan pasien berencana untuk melakukan yang namanya terapi aktivitas kelompok. Nah, terapi aktivitas kelompok manakah yang sesuai atau yang tepat untuk menyelesaikan masalah risiko perilaku kekerasan? Kira-kira apa jawabannya sahabat Outscape? Ya, tepat sekali. Jadi jawabannya adalah opsi C, terapi aktivitas kelompok stimulasi persepsi. Jadi TAK stimulasi persepsi ini merupakan suatu terapi aktivitas kelompok yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan klien dengan resiko perilaku kekerasan. Itu dia. Nah, bagaimana opsi lainnya? Itu contoh seperti opsi TAK sosialisasi. Itu tepatnya untuk pasien yang mana? Jadi kalau yang TAK sosialisasi ini jelas sahabat Outscape sekalian, itu tepat diberikan pada pasien dengan masalah isolasi sosial. Kalau TAK orientasi realita itu tepat diberikan pada pasien dengan masalah waham. Kalau TAK stimulasi sensori itu tepat diberikan pada pasien dengan HDR kronis atau pasien dengan isolasi sosial. Dan yang KE defisit perawatan diri itu TAK-nya tepat diberikan pada pasien dengan masalah defisit perawatan diri. Demikian kira-kira ya sahabat Outscape sekalian. Jadi bisa kita simpulkan bahwasannya jawaban soal kedua yang tepat ini adalah opsi C, TAK stimulasi persepsi. Masuk pada soal yang ketiga berkaitan dengan diagnosis keperawatan. Seorang perempuan 17 tahun dirawat di RSJ karena selalu marah-marah pada ibunya. Hasil pengkajian, klien mengatakan kesal dengan ibunya karena melarang ia menikah dengan pacarnya. Saat ini wajah klien tampak tegang, bicara kasar, dan mengeluarkan kata-kata kotor, serta membentak orang lain dengan sesuka hati. Apakah diagnosis keperawatan yang tepat? Apakah A, risiko perilaku kekerasan, B, risiko bunuh diri, C, ketidakberdayaan, D, perilaku kekerasan, atau E, harga diri rendah kronik? Nah, sahabat Outscape sekalian,
kembali lagi kita berbicara mengenai diagnosis keperawatan. Seperti yang Yamil sampaikan tadi, fokus kita untuk mencari masalah keperawatan yang tepat di soal UKOM yang berkaitan dengan keperawatan jiwa adalah pada data hasil pengkajiannya. Kalau kita tengok sahabat Healthscape, kita bisa menemukan beberapa data masalah di mana klien mengatakan kesal dengan ibunya karena melarang dirinya menikah dengan pacarnya. Terus kemudian saat ini wajah klien tampak tegang, bicara yang kasar, mengeluarkan kata-kata kotor, serta membentak sesuka hati. Dan data ini itu mengarah pada satu permasalahan yang kita sebut dengan perilaku kekerasan. Ini kalau dispesifikkan, ini adalah salah satu jenis dari perilaku kekerasan verbal, sahabat Healthscape sekalian. Yang dimana dalam konteks perilaku kekerasan verbal ini itu diartikan bahwasanya pasien itu bukan hanya lagi dalam konteks emosi biasa, tapi sudah merupakan dalam bentuk amok verbal, di mana ada kalimat mengancam di sana dan ada juga kalimat menyumpah juga di sana. Seperti mengeluarkan kata-kata kotor dan membentak orang lain sesuka hati. Ini merupakan salah satu bentuk dari perilaku verbal. Nah, mungkin akan ada juga bertanya, apa sih beda dari risiko perilaku kekerasan dengan perilaku kekerasan itu batasannya di mana? Jadi sahabat Healthscape sekalian, kalau risiko perilaku kekerasan itu bisa kita artikan bahwasanya konteksnya masih dalam proses kesal atau marah yang masih bisa dikontrol dengan baik ya. Namun ketika sudah uncontrol, sudah melukai orang lain, sudah menciderai orang lain, atau sudah dalam konteks melukai orang lain dalam sisi verbal atau mengancam orang lain, itu sudah masuk dalam kriteria perilaku kekerasan. Demikian sahabat Healthscape untuk perbedaan antara risiko perilaku kekerasan dan perilaku kekerasan sendiri. Nah, sekarang bagaimana dengan diagnosis lainnya yang merupakan opsi jawaban yang salah, seperti misalnya risiko bunuh diri. Itu jelas ya sahabat Healthscape, di sini tidak ada data yang berkaitan dengan adanya ancaman pasien untuk mengakhiri kehidupannya, tidak ada. Terus kemudian opsi ketidakberdayaan juga tidak ada data terkait ini. Dan juga harga diri rendah kronik. Harga diri rendah kronik itu juga tidak terdapat datanya di soal ketiga ini yang berkaitan dengan evaluasi negatif dari pasien yang terus-menerus dan berlangsung lama, itu juga tidak ada ya di soal yang ketiga ini. Jadi bisa kita simpulkan sahabat Healthscape sekalian, masalah keperawatan atau diagnosis keperawatan yang tepat berdasarkan kasus soal yang ketiga ini adalah opsi D, perilaku kekerasan. Masuk pada soal yang keempat berkaitan dengan tindakan keperawatan atau dalam konteks jiwa seringkali kita mengidentikan dengan SP jiwa, strategi pelaksanaan jiwa. Seorang laki-laki 37 tahun dirawat di rumah sakit jiwa untuk pertama kalinya karena memukul tetangganya dengan balok kayu 1 minggu yang lalu. Hasil pengkajian saat ini wajah klien tampak tegang, bicara ketus dan pandangan mata tajam. Perawat sudah mengajarkan klien latihan fisik 1 dan fisik 2. Apakah tindakan keperawatan selanjutnya yang tepat dilakukan untuk klien? Apakah A. membuat jadwal kegiatan sehari-hari? Apakah B. melatih cara mengontrol RPK dengan verbal atau bicara baik-baik? Terus kemudian yang C. melatih RPK dengan cara penggunaan obat yang benar. D. membina hubungan saling percaya. Atau E. melatih klien mengontrol RPK dengan cara spiritual. Nah sahabat Healthscape sekalian, kalau kita tengok soal yang keempat ini, di opsi jawaban itu kita sudah dimudahkan bahwasanya masalah keperawatan yang terjadi pada pasien itu adalah risiko perilaku kekerasan yang ditunjukkan dengan beberapa data masalah seperti wajah klien tampak tegang, bicara ketus, dan pandangan mata tajam. Namun kata kuncinya di sini itu adalah di kalimat terakhir, di mana perawat sudah mengajarkan klien latihan fisik 1 dan latihan 2. Nah, di sini juga ada data penunjuk sahabat Healthscape sekalian di mana klien datang untuk pertama kalinya di rumah sakit jiwa. Artinya ini merupakan yang ditanya ini merupakan SP lanjutan pada pasien yang datang pertama kalinya ke rumah sakit jiwa dengan masalah risiko perilaku kekerasan. Nah, jadi sahabat Healthscape sekalian, untuk SP jiwa yang tepat sebenarnya di RPK itu ada 4. Yang pertama itu adalah mengajarkan pasien untuk mengontrol marahnya dengan latihan fisik 1 dan latihan fisik 2. Terus kemudian SP2-nya itu adalah berkaitan dengan mengajarkan pasien untuk mengontrol amarahnya atau mengontrol risiko perilaku kekerasannya dengan cara meminum obat dengan benar, dengan cara yang benar ya. Terus kemudian SP3-nya dari RPK ini adalah mengontrol marah dengan cara latihan verbal, berbicara dengan baik. Terus kemudian yang SP4-nya itu adalah
mengontrol RPK-nya itu dengan cara spiritual ya, dengan cara spiritual. Itu SP1 sampai SP4. Dan pada kasus sahabat upscape sekalian, pasien sudah diajarkan latihan fisik 1 dan latihan fisik 2. Otomatis yang ditanya adalah SP2 jiwanya untuk menyelesaikan masalah RPK, dan SP2-nya itu adalah opsi C, melatih RPK dengan cara penggunaan obat dengan benar. Kita lanjut pada soal yang kelima berkaitan dengan tindakan keperawatan kembali. Seorang perempuan 26 tahun dirawat di rumah sakit jiwa untuk pertama kalinya sejak 5 hari yang lalu. Hasil pengkajian, klien mengatakan sering mendengar suara yang menyuruhnya untuk menari-nari di lapangan yang muncul kira-kira 5 kali dalam sehari. Perawat sedang mengajarkan cara penggunaan obat dengan benar kepada klien. Apakah tindakan keperawatan selanjutnya yang tepat dilakukan untuk klien? Apakah A. melakukan aktivitas terjadwal, B. melatih klien mengontrol halusinasi dengan bercakap-cakap, C. melatih klien berkenalan dengan 2 orang atau lebih, D. melatih cara mengontrol halusinasi dengan memperagakan cara menghardik dan latihan menghardik, atau E. mendiskusikan dengan klien tentang isi, frekuensi, dan pencetus dari halusinasi itu sendiri. Baik sahabat upscape sekalian, untuk soal yang kelima ini kembali lagi kita sudah dimudahkan nih, bahwasanya masalah keperawatannya udah jelas bahwasanya ini adalah masalah halusinasi. Dan kemudian di soal ini juga didapatkan data bahwasanya pasien masuk pertama kalinya, otomatis SP jiwa yang kita berikan adalah SP jiwa untuk pasien yang masuk pertama kalinya. Dan itu perawat sudah mengajarkan kepada klien terkait dengan penggunaan obat dengan benar kepada klien. Ini merupakan SP2 dari halusinasi. Jadi yang diminta di pertanyaan ini, tindakan keperawatan selanjutnya ini merupakan jawabannya itu sudah ada, adalah SP3 halusinasi. Nah sekarang kita cari tahu SP3 halusinasi itu apa. Jadi sahabat upscape sekalian, kalau Yomil urutkan ya untuk penanganan halusinasi itu sendiri bagi pasien yang baru pertama kali datang ke rumah sakit, urutan SP-nya itu SP1-nya itu kita mengidentifikasi isi, frekuensi, dan pencetus halusinasinya, dan disertai dengan melatih pasien untuk mengontrol halusinasinya dengan cara menghardik. Itu dia bagian dari SP1. Terus SP2-nya itu adalah melatih atau mengontrol halusinasi pasien dengan cara pemberian obat dengan benar. Di SP3-nya itu adalah melatih klien untuk mengontrol halusinasinya dengan cara bercakap-cakap. SP4-nya adalah melatih klien mengontrol halusinasinya dengan cara melakukan aktivitas terjadwal. Nah, seperti yang Yunus sampaikan tadi, sahabat upscape, yang dicari di sini adalah opsi 3-nya. Kalau sesuai penjelasan tadi, jawaban yang tepat untuk soal yang kelima ini adalah opsi B, melatih klien mengontrol halusinasi dengan cara bercakap-cakap. Oke sahabat upscape, kita masuk pada soal yang keenam. Seorang laki-laki 20 tahun dirawat di rumah sakit jiwa sejak 3 hari yang lalu. Hasil pengkajian, klien masih mendengar suara-suara bisikan yang tidak ada wujudnya. Kemudian perawat mengajarkan cara mengusir suara-suara halusinasi dengan cara menghardik suara-suara dengan benar. Apakah fase komunikasi yang sedang dilakukan oleh perawat? Apakah A. terminasi, B. validasi, C. rencana tindak lanjut, D. kerja, atau E. salam terapeutik? Jadi sahabat upscape sekalian, untuk soal yang ke-6 ini sebenarnya kita sudah dibekali dengan data yang sangat kuat, di mana di sana perawat kondisinya saat ini sudah mengajarkan cara mengusir suara-suara halusinasi dengan cara menghardik suara-suara dengan benar. Kalau dikorelasikan dalam fase komunikasi terapeutik, ini masuk dalam fase kerja, sahabat upscape sekalian ya, fase kerja atau fase utama dari terapi dari komunikasi terapeutik, di mana di sana inti dilaksanakannya proses SP jiwa tadi yang merupakan bagian dari fase kerja komunikasi terapeutik. Sekarang kita tinjau beberapa opsi lainnya. Jadi sebelum saya tinjau beberapa opsi lainnya, Yemil ingin menjelaskan kepada sahabat upscape sekalian bahwasanya fase komunikasi terapeutik itu ada 4. Ada fase prainteraksi, sebelum berhubungan dengan klien atau pasien itu kita mengidentifikasi hal-hal yang dibutuhkan terlebih dahulu sebelum berkomunikasi. Terus kemudian yang kedua ada fase orientasi, di mana di fase ini merupakan fase perkenalan, ada proses bina hubungan saling percaya di sana. Terus kemudian ada fase untuk penentuan kontrak, bisa kontrak waktu, tempat, dan topik pembicaraan.
Terus kemudian juga mengeksplorasi pikiran dan perasaan yang dialami oleh pasien, serta juga menentukan tujuan interaksi atau tujuan pembicaraan dengan pasien kali ini. Itu dia di fase orientasi atau perkenalan. Ada lagi fase kerja yang merupakan fase utama dalam komunikasi terapeutik itu, seperti pada kasus ini. Terus kemudian yang terakhir ada lagi fase terminasi, di mana fase terminasi ini adalah fase akhir, tahap akhir, ada proses evaluasi pencapaian tujuan di sana, evaluasi perasaan pasien, dan rencana tindak lanjut. Nah, itu dia gambaran sahabat upscape sekalian yang berkaitan dengan fase komunikasi terapeutik. Dan pada kasus soal yang ke-6 ini sebenarnya dengan mudah sekali kita menebaknya, karena ini merupakan bagian inti dari komunikasi terapeutik ya. Sehingganya kita bisa menyimpulkan bahwasanya jawaban yang tepat untuk soal yang ke-6 ini adalah opsi D, fase kerja. Masuk pada soal yang ke-7 berkaitan dengan perilaku kekerasan. Seorang perempuan 36 tahun dirawat di rumah sakit jiwa. Klien mengatakan sering marah bila teman sekamarnya mengganggu dan mengambil barang-barangnya dengan berkata, "Bangsat, kurang ajar, jangan ambil barang saya." Namun tidak menunjukkan perilaku yang melukai orang lain. Apakah perilaku yang ditunjukkan oleh pasien tersebut? Apakah A. amuk, B. asertif, C. frustasi, D. pasif, atau E. agresif? Nah, sahabat upscape sekalian, pada soal yang ke-7 ini membahas terkait dengan rentang perilaku kekerasan, mulai dari yang adaptif hingga maladaptif, mulai dari asertif, frustasi, pasif, agresif, hingga nantinya berujung pada amuk. Nah, sahabat upscape sekalian, pada soal yang ke-7 ini kita dihadapkan dengan data fokus di mana klien sering marah bila teman sekamarnya mengganggu dan mengambil barang-barangnya dengan berkata, "Bangsat, kurang ajar, jangan ambil barang saya." Namun ada kata kunci di sana di mana pasien tidak menunjukkan perilaku yang melukai orang lain. Nah, ini merupakan bentuk dari rentang perilaku kekerasan yang mana? Nah, sahabat upscape sekalian, yang menjelaskan ini merupakan bentuk dari rentang perilaku kekerasan yang sering kita sebut dengan frustasi. Jadi, frustasi ini merupakan suatu kondisi di mana gagal mencapai tujuan kepuasannya saat marah dan tidak punya alternatif apapun. Dan dalam konteks ini jelas sahabat upscape sekalian, pasien marah tapi dia tidak mampu mencapai tujuan dari marahnya, dan kemudian tidak ada indikasi untuk melukai orang lain ya. Jadi dalam hal ini tidak menemukan alternatif dan tidak ada tanda-tanda untuk melakukan PK secara aktif ya sahabat upscape. Itu dia dalam konteks frustasi. Nah, bagaimana opsi jawaban lainnya? Contoh misalnya amuk. Kalau amuk ini jelas ya sahabat upscape sekalian, itu suatu kondisi di mana pasien marah kemudian sudah menimbulkan dampak bermusuhan dengan orang lain, sudah menimbulkan dampak merugikan orang lain dengan menciderai orang lain, bahkan melukai orang lain. Itu dalam konteks fisik, atau dalam konteks verbalnya itu sudah mengancam atau menghina orang lain, sahabat upscape sekalian. Jadi kondisi marah yang berlebihan, itu dia amuk. Nah, ada lagi asertif. Asertif ini merupakan suatu rentang yang adaptif sahabat upscape sekalian dari proses marah, di mana individu itu mengungkapkan marah tanpa menyalahkan orang lain dan kemudian mampu menenangkan diri. Ya, jadi kalau dari asertif ini memang marah, namun pasien mampu menenangkan dirinya dengan baik. Terus kemudian ada lagi pasif. Pasif merupakan suatu kondisi di mana pasien tidak mampu mengungkapkan perasaannya. Dan agresif. Agresif itu suatu kondisi di mana pasien itu sudah berada atau menunjukkan perilaku ekspresi marah, ada dorongan juga untuk menuntut tapi masih dalam konteks terkontrol ya, jadi itu agresif. Jadi sahabat upscape sekalian, untuk soal yang ke-7 ini bisa kita simpulkan bahwasanya jawaban yang tepat itu adalah opsi C, frustasi. Soal yang ke-8 berkaitan dengan faktor predisposisi. Seorang laki-laki 31 tahun diantar ke rumah sakit jiwa oleh keluarganya karena melakukan percobaan bunuh diri. Klien mengatakan telah ditinggalkan oleh istrinya 7 bulan yang lalu dan istrinya menikah dengan sahabat klien 4 bulan yang lalu. Klien juga diberhentikan dari pekerjaan 1 bulan yang lalu dan kondisinya kini klien menarik diri dari orang lain dan sering melamun. Apakah faktor predisposisi yang terkaji pada kasus klien
Apakah istri menikah dengan sahabat klien? Apakah diberhentikan dari pekerjaan, sering melamun, ditinggalkan oleh orang yang dicintai, atau menarik diri dari orang lain? Nah, sahabat subscribe sekalian, sekarang kita berbicara mengenai faktor predisposisi, yaitu satu faktor yang merupakan penyebab seseorang mengalami gangguan jiwa. Namun kata kuncinya untuk faktor predisposisi ini adalah di rentang waktunya. Jadi rentang waktunya adalah lebih dari 6 bulan. Jadi faktor predisposisi ini adalah faktor penyebab seseorang mengalami gangguan jiwa yang lebih dari 6 bulan. Itu dia faktor predisposisi. Nah, bagaimana cara kita untuk menjawab soal jenis ini saat UKOM? Teman-teman tinggal cari saja data penyebab pasien mengalami gangguan jiwa yang lebih dari 6 bulan. Kalau pada kasus itu jelas sahabat subscribe sekalian, klien mengatakan telah ditinggal istrinya 7 bulan yang lalu. Nah, itu artinya itu artinya adalah faktor predisposisi yang terkaji pada kasus ini adalah ditinggalkan oleh orang yang dicintainya. Jadi jawaban soal yang ke-8 yang tepat itu adalah opsi D, ditinggalkan oleh orang yang dicintai. Nah, sekarang kita tinjau opsi jawaban lainnya yang salah. Misal istri menikah dengan sahabat klien. Itu terjadi 4 bulan yang lalu. Itu maksudnya adalah ke faktor presipitasi. Diberhentikan dari pekerjaan, ini terjadi 1 bulan yang lalu, kita sebut juga dengan faktor presipitasi. Terus kemudian pasien sering melamun, ini merupakan akibat dari faktor penyebab tadi ya, ini manifestasi klinis gangguan yang dialami oleh pasien. Terus menarik diri dari orang lain, ini juga merupakan manifestasi klinis dari gangguan yang dialami oleh pasien. Jadi sahabat subscribe, bisa kita simpulkan jawaban yang tepat untuk soal yang ke-8 ini adalah opsi D, ditinggalkan oleh orang yang dicintai. Sekarang masuk pada soal yang ke-9. Kalau tadi kita berbicara faktor predisposisi, sekarang adalah faktor presipitasi. Seorang laki-laki 42 tahun diantar ke rumah sakit jiwa karena suka keluyuran sejak 3 hari yang lalu dan susah untuk tidur malam setelah kejadian tetangga mengejeknya sebagai orang gila. Saat dikaji, klien terlihat tertawa dan bicara sendiri. Klien mengatakan ada suara-suara dari nenek moyangnya yang menyuruhnya untuk jalan-jalan. Apakah yang menjadi faktor presipitasi pada klien? Apakah A, ada suara dari nenek moyang, atau B, diejek oleh tetangga sebagai orang gila, C, suka keluyuran, D, tertawa sendiri, atau E, bicara sendiri? Nah, sahabat subscribe sekalian, ketika kita berbicara tadi mengenai faktor predisposisi yang merupakan penyebab gangguan jiwa yang terjadi 6 bulan sebelumnya, kalau presipitasi itu terjadi kurang dari 6 bulan. Jadi kata kuncinya adalah kurang dari 6 bulan, kita mencari data yang berkaitan dengan penyebab pasien mengalami gangguan jiwa yang kurang dari 6 bulan. Pada kasus sahabat subscribe sekalian, kita menemukan data bahwasanya saat dikaji, klien tertawa sendiri dan bicara sendiri. Dan kalau kita tengok nih sahabat subscribe sekalian, pasien mengalami sesak tidur setelah kejadian tetangga mengejeknya sebagai orang gila. Ya, jadi ini merupakan data fokus untuk menjawab pertanyaan faktor presipitasi yang terjadi pada pasien. Jadi jawabannya itu adalah opsi B, diejek oleh tetangga sebagai orang gila. Nah, bagaimana tinjauan opsi lainnya? Misal seperti ada suara dari nenek moyang misalnya. Ini tidak tepat ya, sahabat subscribe. Ini merupakan tanda gejala atau manifestasi klinis dari masalah gangguan yang dialami oleh pasien ya. Itu adalah masalah halusinasi pendengaran. Begitupun dengan suka keluyuran, tertawa sendiri, dan bicara sendiri. Ini juga merupakan salah satu bentuk manifestasi klinis dari kondisi gangguan yang dialami oleh pasien. Ya, jadi dengan mudah sahabat subscribe sekalian, untuk soal yang ke-9 ini jawaban yang tepat adalah opsi B, diejek oleh tetangga sebagai orang gila. Masuk pada soal yang terakhir, ini berkaitan dengan penilaian respon pasien. Seorang laki-laki 32 tahun dirawat di rumah sakit jiwa dengan masalah harga diri rendah kronik. Klien terlihat menyendiri di kamar, selalu menyalahkan dirinya karena tidak mampu membahagiakan istrinya dan tidak mau bekerja. Klien mengatakan ia bisa menyapu lantai kamarnya, mengepel dan membersihkan meja. Apakah respon klien yang dinilai pada kasus di atas?
Apakah A menyebutkan kemampuan dan aspek positif yang ia miliki, B menilai kemampuan yang masih bisa digunakan, C melatih kemampuan telah dipilih, D melaksanakan kemampuan yang telah dipilih, atau E melakukan kegiatan sesuai jadwal. Nah, sahabat upscape sekalian, perlu Yomil jelaskan bahwa pada soal yang ke-10 ini itu terkait dengan penilaian respon pasien dengan masalah harga diri rendah, di mana masalah harga diri rendah ini sudah dijelaskan beberapa data pendukung lainnya yang terdapat di awal kasus, dan kemudian yang ditanyakannya ini adalah pertanyaan terkait dengan respon pasien yang dinilai, di mana respon pasien yang dinilai ini itu sehubungan dengan adanya kalimat terakhir dari paragraf kasus ini. Klien mengatakan ia bisa menyapu lantai kamarnya, mengepel dan membersihkan meja. Dan ini kalau dikorelasikan dengan jawaban respon klien, ini adalah merupakan satu bentuk menyebutkan kemampuan dan aspek positif yang dimiliki oleh klien, yang tertera ini pada option A. Ini dia sahabat upscape sekalian, menyebutkan kemampuan dan aspek positif yang dimiliki oleh klien. Nah, kenapa jawaban yang lainnya salah? Kita tinjau satu persatu sahabat upscape sekalian. Opsi B berkaitan dengan menilai kemampuan yang masih digunakan. Nah, ini tidak tepat sahabat upscape sekalian, karena pada konteks kasus itu respon yang ditunjukkan oleh klien itu tidak menilai kemampuannya. Bukan menilai kemampuannya ya, tapi cuma menyebutkan kemampuan dan aspek positif yang dia miliki. Terus kemudian melatih kemampuan yang dipilih, melaksanakan kemampuan yang telah dipilih, dan melakukan kegiatan sesuai jadwal itu tidak tertuang di dalam kasus. Tidak ada proses latihan di sana dan tidak ada proses melakukan kegiatan di sana. Cuma pasien menyebutkan hal-hal positif yang dimilikinya. Itu dia sahabat upscape sekalian, sehingga kita bisa simpulkan jawaban soal yang ke-10 ini yang tepat adalah opsi A, menyebutkan kemampuan dan aspek positif yang dimiliki oleh klien. Oke, sahabat upscape sekalian, demikian adalah pembahasan soal kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak kepada sahabat upscape sekalian yang selalu meluangkan waktunya untuk belajar bersama kami. Silahkan tinggalkan di kolom komentar kita request dari sahabat upscape sekalian terkait dengan konten-konten yang sahabat upscape inginkan untuk kita tayangkan dan kita berikan menjelang UKOM periode 3 2019 ini. Silahkan ketik di kolom komentar kita, dan jangan lupa support terus YouTube channel Upscape Indonesia untuk terus berkarya dengan cara klik tombol subscribe di bawah ini. Oke, sahabat Upscape sekalian, sekali lagi terima kasih banyak. Yomil akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.